connect dengan apa namanya yang untuk di cyber ini. Jadi maka ini halo, Halo dokter. oke ya. Tadi media yang dibutuhkan kita lanjutkan lagi ya. Seperti ini medianya ada dupos, ada medofrog, ada agioxitrat, ada stonefring dan sebagainya. Ya, jadi ini yang uh, biasanya digunakan di dalam mengisolasi Mycobacterium. Nah, koloninya setelah 48 sampai 8 minggu ininya bisa terlihat seperti ini. Ya, terlihat seperti ini. Jadi ini sekitar 4 sampai 8 minggu. Jadi koloninya pada Lowenstein Janssen. Kemudian untuk biokimianya kita menggunakan reduksi nitrat sama niacin ya, niacin, tes niacin. Nah, ini yang membedakan kalau di Mycobacterium tuberculosis ini positif, tapi kalau di M. bovis ini adalah negatif. Tapi Mycobacterium yang lainnya misalnya kayak Mycobacterium africanum, Mycobacterium lainnya itu ada beberapa juga yang positif. Jadi kalau untuk menentukan tes ini harus di ini. Kalau yang untuk M. bovis bisa, tapi kalau untuk yang MTV banyak yang lainnya ya juga yang positif ya. Jadi sehingga tidak bisa dibedakan. Maka itu kalau untuk membedakan M. bovis kita gunakan tes-tes biokimia ini. Selain itu bahwa secara genetika Mycobacterium TV ini ada dibagi beberapa regio, yaitu ada RD1 sampai RD16 ya. Jadi regio difference 1 sampai 16. Nah, regio difference 1 ini biasanya yang artinya yang banyak berhubungan dengan patogenitas. Ya, entah itu toksin, entah itu yang menimbulkan kerusakan pada jaringan ya, sehingga untuk membuat yang untuk vaksin itu ya disebut Mycobacterium bovis yang untuk vaksin itu ditiadakan ininya ya, jadi di delete RD1-nya ini. Nah, RD1 ini ada beberapa gen, ada yang utamanya yaitu di sini adalah S6 dan SEP10 ini yang memegang virulence factor. Tapi untuk faktor-faktor virulence yang lain itu ada, tapi yang ini uh, di ini apa namanya di delete gitu ya, di delete untuk M BCG ya. Jadi BCG ini adalah untuk jenis vaksin ya. Nah, semua ini sudah ada primernya, jadi ini orang yang sudah membuat primer ini untuk mendeteksi gen-gennya yang ini untuk mendeteksi secara molekuler gitu ya. Jadi maka itu bisa digunakan. Sedangkan patogenesisnya bahwa semua bakteri yang di dalam menimbulkan suatu infeksi harus punya faktor perlekatannya ya, atau faktor uh, adherence factor atau apa ya, faktor pelekatan. Jadi adherence atau faktor pelekatan. Sedangkan kalau di induk semangnya, jadi ini di bakterinya harus punya seperti kita gambarkan di sini. Jadi, nah, yang ini adalah Mycobacteriumnya mempunyai banyak faktor pelekatan ini.
sehingga nanti di induk semangnya, sel induk semangnya seperti ini ya hasilnya ini. Maka setiap faktor pelekatan itu mempunyai reseptor di ini adalah reseptornya di induk semangnya, harus mempunyai reseptor yang sesuai sehingga dia bisa melakukan ya gitu. Jadi kita lihat di sini ada misalnya di sini manlam di bakterinya atau desinfaktornya, maka dia akan menempel di sininya ya reseptornya. Atau mungkin ini juga jadi semua ini sudah ada yang meneliti bahwa ini adalah faktor-faktor pelekatan yang dipunyai oleh Mycobacterium, sedangkan ini adalah reseptor yang digunakan untuk melekat yang dipunyai oleh sel induk semangnya ya atau sel hewannya. Nah ini kalau sorry, aduh. Nah ini jadi kalau ini ke dalam sel, kemudian dia bisa menimbulkan suatu kerusakan dan terjadi suatu infeksi ya, suatu infeksi. Nah, kemudian tentang fagositosis saya kira di waktu kita membicarakan masalah mekanisme infeksi, maka setiap bahan asing yang masuk termasuk bakteri ya itu akan kalau masuk ke dalam tubuh akan dilakukan penanggulangannya atau pencegahannya atau untuk dimatikan melalui fagositosis ya. Saya kira fagositosis kita tahu bahwa ini misalnya fagosit, sel fagosit. Nah, kalau ada bakteri atau mikroba yang masuk atau menempel, dia akan dimakan dan membentuk fagosum. Ya. Nah, fagosum ini akan bergabung dengan lisosum kalau fagosumnya akan mengalami pematangan ya pematangan sehingga bisa bergabung dengan lisosum ini dia akan mencerna bakterinya ini ya menjadi partikel-partikel yang akan disampaikan melalui tangkap kebasnya ya tangkap kebas. Jadi barang atau bahan asing atau termasuk bakteria ini akan dimakan dan dicerna begini ya maka hasil cernaan ini akan disampaikan ke pembentuk sel pembentuk kekebalan ya misalnya limfosit B maupun limfosit T ya. Tapi jadi ini jalannya maturasi atau pematangannya. Jadi fagosit setelah difagositosis maka dia akan mendapatkan RAB5 ataupun EEA1 atau early endosomal antigen 1 ya. Sehingga kemudian sampai terjadi pemberian pelepasan RAB5 dan mendapatkan juga langsung artinya mendapatkan juga RAB7 maka dia menjadi matang ya. Kalau sudah menjadi matang maka bergabung dengan lisosum tadi ya. Nah, ini sama. Ini di sini kalau tapi untuk Mycobacterium tuberculosis dia mempunyai yang patogen itu mempunyai dinding sel yang terdiri dari manlam ini akan menghambat proses pematangannya ya akan menghambat proses pematangannya sehingga fagosumnya ini tidak akan tercerna gitu ya karena tidak akan bergabung dengan lisosum karena tidak matang gitu ya sehingga bakteri ini tetap hidup
sampai lama gitu ya, misalnya di sel fagosum, bahkan dia akan berkembang biak gitu ya, akan berkembang biak dan menimbulkan kerusakan pada sel fagositnya. Jadi itu selain juga seperti ini anunya, jadi pada waktu masuk yang pertama dia menjadikan ini mendapatkan RAB5 dari sini ya, RAB5. Nah, kemudian ada endosum RDEA1 sehingga akan menjadi pematangan dan menjadikan suatu yang dapat dijaga ya. Jadi ini kita ini di sini adalah bakteri yang patogen, di sini bakteri yang jadi vaksin gitu ya. Kalau vaksin ini bisa dicerna begini ya, sedangkan yang patogen dia tidak bisa dicerna. Jadi ini karena di sini RAB7-nya tidak bisa diberikan ke sini, sehingga tidak mengalami pematangan, maka tidak akan bergabung dengan lisosom. Juga apoptosis ya, jadi semua bakteri-bakteri intraseluler ya, intraseluler dia akan dimatikan dengan program melalui apoptosis ini ya. Apoptosis ini ada dua teknik, yaitu bisa secara ekstrinsik, bisa secara intrinsik. Jadi nanti ini dipelajari di ilmu patologi akan lebih jelas ya. Ini kemudian sekarang istilah-istilah, jadi kalau sudah terkena TBC aktif, jadi kalau TBC ini kalau di manusia ini biasanya jadi aktif pulmonary TB ya, jadi TB yang ditemukan di jaringan paru-paru ya, jadi di paru-paru maka dia pulmonary. Kemudian dia ada laten, artinya dia tidak terdapat di paru-paru tapi mungkin di lain tempat ya, di lain tempat atau di jaringan yang lain, sehingga dia tidak menampakkan tanda klinis dan tidak bisa menimbulkan suatu penularan gitu ya. Jadi yang aktif ini bisa menjadi laten kalau ini dirawat dan diobati ya. Jadi kalau ada penderita TB yang dirawat dan diobati, kemungkinan bisa menjadi laten dan kemungkinan menjadi sembuh ya. Tapi yang laten pun bisa menjadikan aktif kalau dia tidak dirawat ya, tidak dirawat ya, tidak dirawat dan tidak diobati dia menjadikan. Sedangkan untuk di kedokteran hewan itu biasanya ada istilah-istilah ada TBC yang tertutup, TBC yang miliar atau miliar, dan TBC yang terbuka, gitu ya, open TB ya. Jadi kalau ini artinya kalau TBC yang tertutup itu TBC-nya atau mycobacteriumnya tidak ditemukan di beberapa tempat, atau mungkin tuberkelnya hanya terletak di satu tempat, misalnya di jaringan paru atau mungkin di jaringan lain ya, itu ditemukan hanya di satu tempat, atau dan tuberkelnya itu tidak terbuka ya, artinya masih tertutup semua. Jadi kalau misalnya ada mycobacterium masuk ke dalam tubuh ini, dia akan berdomisili di satu tempat dan dia membentuk suatu tuberkel, yaitu kayak proliferasi jaringan atau proliferasi sel, dan merangsang proliferasi sel, dia akan menjadikan pembelahan yang cepat dan bisa bergabung antara sel-sel dan satu dengan lainnya, bisa bergabung sehingga membentuk suatu yang disebut giant cell atau sel raksasa gitu ya. Jadi hasil dari proliferasi sel yang cepat, ya mungkin jadi satu, misalnya beberapa sel menjadi satu, sehingga
disebut giant cell. Sedangkan untuk melokalisasi tuberkel ini, supaya bakterinya tidak menyebar, maka dilapisi oleh suatu sel yang ada di pinggirnya tuberkel ini ya, di pinggirnya tuberkel, sehingga kalau tuberkelnya tetap berkembang, maka sel-selnya menjadi pipih gitu ya, menjadi terjepit dan pipih begitu, dan kadang-kadang bisa terjadi suatu jaringan ikat ya, sehingga TB-nya itu terlokalisasi di tuberkel saja. Nah, kalau sudah misalnya proses batuk apa gitu sehingga pecah tuberkelnya, maka dia akan menyebar. Dan menyebar kalau di beberapa tempat, banyak tempat di dalam tubuh, dia disebut TBC yang miliari atau generally tuberkel ya, tuberkel yang general atau di seluruh bagian. Dan kalau mikobakteriumnya sudah ditemukan di sekreta daripada hewan atau misalnya di susu, di urin, di air liur, di feses, itu ditemukan bakteri yang tahan asam, maka dia disebut tuberkel yang terbuka. Ya. Jadi kalau miliari sama tuberkel yang terbuka itu tidak boleh dikonsumsi ya. Jadi dibunuh atau dipotong tapi tidak boleh dikonsumsi sehingga dia dikubur ya, dikubur. Sedangkan kalau yang TBC yang tertutup dia masih boleh dikonsumsi asal bagian-bagian yang ada tuberkulnya itu dia dimusnahkan ya, dimusnahkan atau di akhir gitu ya. Tapi daging yang lain boleh karena ini masih tertutup ya, tidak terbuka. Oke, mengerti kira-kira? Jadi gejalanya mirip dengan pada manusia, yaitu dia lemah. Jadi kalau kita lihat sapi yang terkena tuberkulosis, dia jalan kira-kira 100 meter gitu, udah nafasnya gitu terengah-engah. Seperti pada manusia juga kalau yang terkena TB, dia akan cepat lemah, ya cepat lemas. Kemudian berat badannya menjadi kurus ya karena tidak nafsu makan ya, di sini. Jadi loss appetite ini nafsu makannya berkurang atau hilang. Kemudian juga terjadi batuk dan diare di sini. Jadi ini mirip-mirip pada manusia ya. Jadi seperti ini kira-kira kelihatan tulang-tulangnya sudah kurus ini ya. Jadi kalau misalnya kronis nanti jadi kenapa Mycobacterium ini kronis karena dia tadi bisa mencegah permatangan dari fagosum waktu di fagosit tadi sehingga lama bisa ada kemungkinan dia akan menjadi penyakit yang kronis gitu ya. Kronis. Jadi itu yang di Nah, jadi patologi ini di sini menimbulkan tuberkel tadi sudah dijelaskan ya. Timbulnya tuberkel itu karena ada rangsangan untuk bermultiplikasi sel-selnya sehingga membentuk sel-sel yang raksasa ya, dan di pinggirnya adalah sel epiteloid bahkan mungkin ada jaringan ikatnya ya. Jadi di situ nah ini patologisnya ada beberapa tuberkel di beberapa tempat di hati ya, di paru dan di ya ini tuberkulosis pada sapi. Ya ini jadi ini sayangnya ini tidak bisa dilihat ininya sel raksasanya ya. Ini sel epitelnya di sini epiteloid ya, epiteloid. Jadi oid itu adalah seperti epitel ya, epiteloid ya. Dan di sini mesti ada kelihatan kalau dibesarkan ini mungkin ada yang tampak bergabung antara sel-sel satu dengan yang lainnya, maka terjadi giant cell ya. Jadi ini
ciri khas daripada penyakit TBC ya, atau penyakit yang disebabkan oleh mikobakteria. Jadi nama penyakit tuberkulosis ini karena dia membuat patologis atau patologisnya membuat kerusakan patologis yang disebut tuberkel ini ya, sehingga namanya nanti tuberkulosis gitu ya. Jadi ini penyakitnya disebabkan karena ciri khasnya dari tuberkel yang ditimbulkannya. Diagnosis bisa jadi bahan yang diambil yaitu misalnya dari cairan sputum ataupun organ atau susu ataupun yang lain ya, jadi yang lain. Kemudian kalau untuk patologis, histopatologis kita ditempatkan di formalin 10%, kalau yang untuk mikrobiologis harus segar dan dingin ya, atau juga di dalam media transfer. Nah, ini diagnosis bisa dilakukan dengan tuberkulin test atau berdasarkan gejala klinis, ini juga perubahan patologis dan pemeriksaan laboratorium. Jadi kalau tuberkulin test kita ini mikroskopik dulu dengan tahan asam ya. Sedangkan kultur di sana juga pakai Middleburg atau yang lain. Nah, tuberkulin test kita ambil atau kita buat larutan tuberkulinnya dulu, yaitu protein yang dari bakteri ini, kemudian disuntikkan pada daerah leher ya, daerah leher atau daerah perineum ya, dengan alat yaitu syringe atau suntikan Rodman syringe ya, Rodman syringe, yaitu yang langsung bisa hanya di kulit saja ya. Kemudian diukur ketebalannya sebelum diberikan larutan tuberkulin, tapi harus ditandai yaitu dengan pencukuran dulu, kemudian setelah ditambah atau diberi larutan tuberkulin diamati 48 sampai 72 jam ya, jadi 2 hari atau 3 hari setelah itu. Nah, kalau di dalam 3 hari ketebalannya, jadi kita pakai Guidimeter atau tangkas dorong itu, ketebalan kulitnya pertambahannya lebih dari 60%, maka dia dianggap positif. Kalau kurang itu dianggap negatif. Ya, jadi ini tes tuberkulin, tapi ini di sapi ya. Kalau di manusia pun juga sama namanya, tapi mantok tes, bukan tuberkulin tes, tapi mantok tes ya, mantok. Tapi sama prinsipnya sama. Oke, pas negatif, pas positif, pemeriksaan laboratorium, yaitu kalau kultur kita tambahkan dengan HCl dulu atau tambah NaOH, di mana kalau ditambah NaOH ini basah, maka bakteri-bakteri yang lain pun juga mati. Setelah itu dinetralkan dengan HCl ya, kemudian baru dikultur ya. Nah, uji biologis kita menggunakan hewan coba, ada 3 hewan coba biasanya untuk menggunakan ini, tapi kalau untuk di MTB pada manusia digunakan hewan kelinci, hewan marmut. Kalau pada sapi bisa digunakan hewan kelinci ataupun marmut ya. Jadi ini kalau enterophis bisa menimbulkan positif di bagian kelinci atau di hewan kelinci atau di marmut. Sedangkan kalau pada manusia yaitu hanya hewan marmut yang lebih peka. Sedangkan kalau emavium kita gunakan pada ayam ya, pada ayam. Ini hewan coba untuk bakteri. Ini tadi TV laten atau TV aktif bisa didiagnosis secara ini.
mikroskopik ataupun yang lain. Nah, ini secara genomik menggunakan primer ini hasilnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah yang kelompok BCG, sedangkan yang ini adalah tipe MTV ya, MTV. Ini DD-nya bisa dikelirukan dengan kalau pneumonia-nya bisa dikelirukan dengan mikroplasma ataupun aspirasi pneumonia. Jadi kalau tuberkulnya bisa dikelirukan dengan Corynebacterium biogenes yang menimbulkan lymphadenitis, sedangkan juga bisa dikelirukan dengan malleus atau juga bisa dengan Mycobacterium paratuberculosis atau jaundice. Nah, jadi nanti ini pembedaannya bisa dilihat di. Nah, sedangkan vaksinnya menggunakan BCG ya pada sapi ataupun juga pada manusia ya. Jadi BCG. Nah, vaksin kandidat bisa menggunakan ini subunit vaksin, bisa juga menggunakan rekombinan ya, rekombinan. Jadi ini rekombinan vaksin BCG dengan host cell-nya bisa pakai atau host ininya menggunakan MTV yang tidak ganas atau MPAK ya. Jadi ini yang pada pengobatan tadi ada tiga line, ada 3 tahap, yaitu yang pertama adalah first line itu menggunakan ini ya, sedangkan pada second line itu menggunakan ini kalau pada manusia ya, kalau pada hewan biasanya tidak direkomendasi untuk diobati ya, jadi harus dilakukan test and slaughter ya, test. MDR itu istilahnya multi drug resistant, kalau XDR itu extensive drug resistant ya. Jadi ini kalau hanya ini pada beberapa antibiotik atau anti TB itu disebut extensive resistensi ya. Jadi ini kalau pada manusia ini sudah ada ininya. Saya kira itu saya ucapkan terima kasih karena waktunya sudah ini ya 10 menit. Oke. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Halo? Halo? Mas Bintang? Iya, Dok. Untuk presensi tunggu dulu ya, sebentar ya. Ini kan untuk presensinya ya. Baik, Dokter. Berarti untuk presensinya tidak sekarang ya, Dokter? Ya sekarang nih. Oh, Tunggu sekarang.